lapangan. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurniawan dari kelompok 5 NPM 359201035. Nah, di sini saya di pemrograman game dapat job desk sebagai developer. Nah, ini hasil progres pengerjaan gamenya. Di sini udah ada 5 scene, yaitu yang pertama scene main menu, lalu select level 1, education panelnya, education scene-nya, terus lanjut ke scene level 2. Di sini kita mulai demonya. Ini gamenya, di sini ada latar pixelnya tapi masih diatur, mati gamenya. Di sini mungkin bakal ditaruh cara bermain gamenya, terus obstacle-nya. Kita mulai aja. Nah, cukup kita mulai. Di sini ada scene select level dengan slide. Langsung kita pilih ke planet pertama, itu planet Mercurius. Nah, di sini sebagai sampelnya aja kita buat jaraknya 40 km. Di sini sudah ada pause. Nah, di pause ini udah bisa lanjutin permainan, restart, atau balik lagi ke level tadi. Kita tes nih. Nah, balik lagi ke level. Terus ini bisa kita restart lagi. Dan ini resume. Ini di panel game over kayak gini. Kita nabrak obstacle-nya. Nah, di sini obstacle-nya baru si asteroid ini. Mungkin nanti di level selanjutnya bakal ditambahin beberapa obstacle yang lain kayak asteroid kecil, terus meteor, asteroid gitu. Nah, kalau udah sampai jarak di 40, kita sampai ke planetnya. Nah, kalau udah sampai planetnya, kayak pesawatnya bakal nabrak si planet, terus pindah langsung ke scene selanjutnya, yaitu scene education. Nah, di education scene ini terdapat edukasi, yaitu tentang singkatnya planet Merkurius itu apa gitu. Di sini diketik typing perlahan. Nanti di sini baru ada next level, dan mungkin nanti di sebelah sini bisa kita pilih lagi select levelnya. Nah, ini ke scene level 2. Nih scene level 2. Level 2 nya masih belum dibuat, masih on progress. Sekian penjelasan singkat progres dari saya. Saya kirim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Karolunjusika, MPM 23592011017. Di sini tugas saya untuk menjelaskan game desain dokumen. Langsung aja ke videonya, langsung ke penjelasannya. Di sini ada desain tim ISPS. Di sini ada nama gamenya, game Astro Lunar. Ini kelompok 5. Langsung aja saya akan menjelaskan. 1. Game specification, judul game Astro Lunar. B. Konsep gamenya, Astro Lunar adalah game edukasi bertema petualangan luar angkasa yang menghubungkan aksi Aedes lunar dengan pembelajaran tentang tata surya. Pemain mengandalkan sebuah roket yang bergerak otomatis di ruang angkasa dan harus menghindari rintangan seperti meteor dan asteroid dengan menggerakkan roket ke atas dan ke bawah. Tujuan utama pemain adalah bertahan selama mungkin dan mencapai jarak tertentu untuk menjelajahi setiap planet di tata surya. Setiap kali pemain berhasil mencapai target, pemain akan mendapatkan informasi edukasi mengenai planet yang dikunjungi. Game ini mengandalkan pada kondisi antara ketegasan refleksi dan pembelajaran sains, sehingga pemain tidak hanya bermain tetapi juga memperoleh pengetahuan tentang luar angkasa dengan cara yang inovatif dan menyenangkan. Yang kedua, di sini ada game overview. Platform game. Untuk dapat mainkan game ini dibutuhkan versi 5 ke atas. Ada yang B, genre dari game Astro Lunar adalah Endless Lunar yang dipadukan dengan edukasi. Game ini menghubungkan gameplay aksi cepat dengan pembelajaran tentang tata surya sehingga pemain dapat bermain sambil belajar. Yang C, target advance. Target pengguna dari aplikasi ini adalah anak taman kanak-kanak dan sekolah dasar, yaitu SD. Yang ke D, center game, karakter game. Karakter utama dari game Astro Lunar adalah sebuah roket luar angkasa yang dikendalikan oleh pemain. Roket ini menjadi objek utama dalam permainan yang bergerak secara otomatis di luar angkasa. Selain roket, terdapat juga elemen pengunjung lainnya seperti planet seperti tujuan eksplorasi, meteor dan asteroid sebagai rintangan yang harus dihindari. Semua karakter dan objek dalam game ini dirancang dengan gaya visual pixel art yang sederhana, menarik dan sesuai untuk anak-anak. Yang ketiga ada gameplay. Game Astro Lunar. Dalam Astro Lunar, pemain akan mengandalkan sebuah roket yang bergerak secara otomatis di luar angkasa. Tugas pemain adalah mengarahkan roket ke atas dan ke bawah untuk menghindari berbagai rintangan seperti meteor dan asteroid. Pemain harus tetap fokus dan memilih refleksi yang cepat agar roket tidak bertabrakan seiring berjalannya waktu. Kecepatan roket akan semakin meningkat sehingga tingkat kesulitan juga bertambah. Setiap level memiliki target jarak tertentu yang harus dicapai pemain. Jika pemain berhasil mencapai target tersebut, maka pemain akan melanjutkan perjalanan ke tahap berikutnya dengan tantangan yang lebih sulit. Yang B-nya edukasi. Game Astro Lunar memiliki unsur edukasi yang memberikan pengetahuan tentang tata surya kepada pemain. Setiap kali pemain berhasil mencapai suatu planet, akan muncul informasi singkat mengenai planet tersebut seperti nama, ciri-ciri, dan fakta menarik lainnya. Dengan adanya fitur ini, pemain tidak hanya bermain tapi juga dapat belajar tentang ilmu pengetahuan khususnya mengenai luar angkasa dengan cara menyenangkan dan inovatif. Yang keempat ada game level. Dalam game ini intinya nanti memiliki 8 level yang di mana setiap 8 level mempresentasikan planet tata surya.
yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Venus, dan Neptunus. Sekarang yang baru jadi baru level 1 bagi Merkurius. Ini masih kayak gini sih, Pak. Niatnya kayak gini, tapi nggak tahu ya kalau misalkan nanti bakal diubah. Setiap level memiliki tingkat kesulitan yang berbeda. Pada level awal seperti Merkurius, Venus itu pada masih reflektif, lambat, rintangan masih mudah sehingga pemain dapat beradaptasi dengan mekanisme pemain, sehingga dengan meningkatkan level seperti pada planet Mars hingga Jupiter, kecepatan roket akan bertambah dan jumlah meteor satelit yang muncul makin banyak, sehingga pemain dituntut untuk memiliki refleksi yang lebih cepat dan konsisten yang tinggi. Pada level terakhir seperti Uranus dan Neptunus, tingkat kesulitan menjadi paling tinggi dengan pergerakan rintangan yang lebih cepat dan tidak tergugah, sehingga memberikan tantangan maksimal bagi pemain. Setiap level memiliki jarak target tertentu harus dicapai. Pemain untuk dapat melanjutkan level berikutnya selalu berhasil menyelesaikan satu level. Pemain akan mendapatkan informasi edukatif mengenai planet yang telah dicapai, sehingga menambah pengetahuan pemain tentang tata surya. Dengan adanya sistem ini, pemain menjadi lebih arsitektur mendatang dan memberikan rasa pencapaian bagi pemain saat berhasil menyelesaikan setiap tahapan. Yang kelima ada kondisi menang kalah. Yang A, menang. Pemain dinyatakan menang jika berhasil mencapai target jarak yang telah ditentukan pada setiap level hingga setiap ke planet tujuan. Setelah mencapai target, roket akan mendekat ke planet secara visual. Selanjutnya akan muncul planet edukasi yang menampilkan informasi dengan planet-planet tersebut seperti nama planet, ciri-ciri, serta fakta menarik lainnya. Dengan demikian, pemain tidak hanya menyelesaikan level, tapi juga mendapatkan pengetahuan baru tentang tata surya. Setelah membaca informasi tersebut, pemain dapat melanjutkan ke level berikutnya. Yang kalah, pemain dinyatakan kalah jika roket yang dikendalikan bertabrakan dengan rintangan seperti meteor, asteroid. Ketika tabrakan terjadi, pemain akan berakhir, game over. Dan pemain harus mengulang dari awal dan level terakhir dengan menekan button reset. Di sini ada 6 art yang dibutuhkan. Yang A, background game, karena background akan terus berulang selama permainan berlangsung, maka diperlukan background angkasa yang menarik sesuai dengan tema game. Background dibuat dengan nuansa galaksi, bintang, dan efek visual antariksa agar memberikan kesan petualangan luar angkasa yang seru. Yang B, karakter utama dalam game ini adalah objek roket yang dikendalikan pemain. Karakter yang dibuat dengan desain art sederhana namun menarik agar mudah dikenali dengan sesuai dengan tema game edukasi anak. Yang C, planet berfungsi sebagai tujuan perjalanan pemain pada setiap level. Setiap planet dibuat dengan desain visual berbeda sesuai ciri khas aslinya, seperti warna dan tekstur permukaan. Planet juga seperti medium penyimpanan informasi tentang tata surya. Yang ke D, meteor dan asteroid. Meteor dan asteroid digunakan sebagai rintangan utama dalam permainan objek ini, dirancang dengan bentuk meteor atau asteroid untuk menambah tantangan serta membuat gameplay lebih menarik. Yang ada E, planet edukasi. Planet edukasi digunakan untuk menampilkan informasi tentang planet yang berhasil dicapai pemain. Desain panel dibuat futuristik agar sesuai dengan tema luar angkasa dengan memudahkan pemain membaca informasi. F, unsur interface UI-nya meliputi tampilan jarak tempuh, menu utama, tombol next level, dan indikator pemain lainnya. Desain UI dibuat sederhana, jelas, dan menarik agar mudah digunakan oleh pemain anak-anak. Yang ketujuh ada game flow. Jadi ada splash screen-nya, ada logo iSpace. Ada main menunya tuh menu mulai, info, sama kuat. Option button itu dari mulai, kita klik mulai, ada select level, pilihan level, ada 1, 2, 3, dan seterusnya. Gameplaynya pesawat bergerak di luar angkasa, player menghindari asteroid dan meteor, skor dan jarak tempuh akan terus bertambah, tingkat kesulitan pada setiap level. Setelah mencapai target jarak tertentu, pemain akan memulai orbit planet, akan muncul tampilan lokasi yang berisi informasi dan fakta unik tentang planet tersebut. Setelah membaca lokasi planet, pemain dapat melanjutkan ke level berikutnya dengan mengklik button next level. Planet edukasinya, di sini ada materi edukasi planet, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, dan planet lainnya. Isi edukasinya, fakta unik planet, karakteristik planet, dan informasi tentang tata surya gitu. Game overnya tuh tampilan game over, nanti tulisannya sama button restart. Option yang kedua ada info. Ketika kita mengklik info, ada isinya itu halaman ini berisi penjelasan singkat mengenai game, asal benar dan cara bermainnya. Terus ada button kembali untuk ke menu utama. Ada yang ketiga option button keluar untuk keluar dari game yang di sini. Langsung aja masuk ke game level design. Di sini ada splash screens-nya, ada logo iSpace, langsung kayak gini bentukan gameplay dan main. Ada mulai, info, keluar, button untuk masuk, button untuk keluar, masuk ke informasi game, button untuk keluar game. Di sini kita bisa lihat juga ada level game 1, 2 sesuai planetnya. Nanti kalau misalkan buat ngeklik biar kita main, kita ada button untuk mulai game level 1, taruhnya di sini. Yang keempat ada D, roket pemain dan jarak tempuh dan jarak tuju. Untuk melihat jarak kilometer permainan dan tujuan akhir berapa jarak kilometernya. Bila kita lihat di sini, abis itu sini ada roket pemain seperti ini bentuknya, guna kontrol ke atas dan ke bawah untuk menggerakkan roket. Di sini ada asteroidnya. Asteroid ini mulai muncul di area pemain dan hindari tabrakan dengan asteroid. Jadi kita digerak kiri kanan sebelah biar untuk menghindari asteroid. Yang ada F sampai tujuan untuk masuki orbit planet. Ketika sudah mencapai kilometer yang sudah dituju, nanti akan memasuki orbit Merkurius. Ketika roket memasuki orbit dan akan muncul penjelasan tentang planet tersebut. Muncul seperti ini. Penjelasan yang G, informasi planet, tidak penjelasan tentang planet Merkurius. Tulisannya seperti ini. Tokoh kamu, Merkurius adalah planet terdekat dari matahari, tapi anehnya dia bukan planet yang paling ganas loh. Merkurius adalah planet kecil di tata surya kita karena tidak punya selimut udara atmosfer untuk menahan suhu cuaca di sini sangat ekstrim. Di siang hari panasnya bisa melelehkan timah hingga 430 Celcius. Tapi saat malam tiba-tiba suhunya turun drastis dari super buku mencapai minus 140 Celcius. Permukaannya penuh dengan kawah mirip seperti bulan karena sering ditabrak oleh meteor. Kapal kita butuh perlindungan panas ekstra untuk mengorbit di sini. Di sini ada untuk button masuk ke level selanjutnya. Klik di sini. Game over. Ketika roketnya menabrak asteroid akan keluar, asteroid akan muncul game over. Button untuk mengulang permainan kita tinggal klik restart. Halaman infonya untuk info game ini bisa di sini dan ada untuk button kembali. Dan ini GDD sementara, untuk kedepannya mungkin ada perubahan atau penambahan fitur di dalam game. Terima kasih, sekian penjelasan saya untuk game desain dokumen. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Yolanda dari kelas STI 6B dengan NPM 2359201068 dengan mata kuliah pemrograman game. Di sini saya dari kelompok 5 yang mendapatkan bagian yaitu Sinopis Game Astro Runner. Nah, Astro Runner adalah sebuah game edukasi bertema petualangan luar angkasa yang mengajak pemain menjelajahi tata surya sambil mempelajari berbagai fakta menarik tentang planet-planet di alam semesta. Game ini menggabungkan gameplay yang seru, menegangkan, dan penuh dengan tantangan dengan unsur pembelajaran sains yang interaktif dan menyenangkan.
Di masa depan, umat manusia menjalankan sebuah program eksplorasi luar angkasa bernama Astro Runner. Dalam program ini, pemain ditugaskan sebagai pilot ekspedisi tunggal yang harus menerbangkan melintasi luasnya galaksi untuk mengumpulkan data ilmiah penting dari setiap planet di tata surya. Perjalanan tersebut tidak mudah, karena pemain harus menghadapi berbagai rintangan berbahaya berupa hujan meteor dan asteroid yang dapat menghancurkan roket kapan saja. Game Astro Runner ini dirancang dengan desain visual bergaya pixel ART yang menarik serta dipadukan dengan latar belakang luar angkasa yang indah dan futuristik. Planet, meteor, dan animasi pergerakan roket memberikan suasana petualangan antariksa yang seru. Pemilihan warna yang tepat juga memberikan kenyamanan bagi pemain saat memainkan game ini. Pada saat pemain memulai permainan, pemain akan disuguhkan tampilan menu utama yang modern dan menarik. Nah, di dalam game ini, pemain akan langsung memasuki mode petualangan angkasa, di mana roket ini dia bergerak secara otomatis menembus ruang angkasa. Nah, pemain harus mengendalikan roket ke atas atau ke bawah, dan dengan fokus cepat untuk menghindari meteor yang datang dari berbagai arah. Ketangkasan dan konsentrasi pemain sangat dibutuhkan agar dapat terus bertahan dan melaju lebih jauh. Semakin pemain bertahan hidup, kecepatan roket akan meningkat, sehingga tantangan permainan menjadi lebih sulit dan menegangkan. Setiap level memiliki target jarak tertentu yang harus dicapai pemain untuk mencapai orbit sebuah planet. Nah, ketika pemain berhasil mencapai target perjalanan, hujan meteor akan berhenti dan planet tujuan akan muncul secara sinematik. Mendekati roket, selanjutnya akan muncul sebuah panel edukatif futuristik yang berisi informasi dan fakta unik mengenai planet-planet tersebut. Hingga karakteristik khusus lainnya. Dengan konsep ini, pemain tidak hanya mendapatkan hiburan, tetapi juga bisa dia mendapatkan pengetahuan tentang dunia astronomi dan juga tata surya. Setelah membaca informasi planet, pemain dapat melanjutkan perjalanan menuju planet berikutnya dengan tingkat kesulitan yang semakin menantang. Astro Runner menghadirkan pengalaman bermain. Sekian saya dari kelompok 5. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Aini. Di sini saya tugasnya sebagai membuat tata cara pengguna. Yang pertama, menu utama. Buka game Auto Runner, dapat beberapa tombol menu yaitu mulai, info, dan keluar. Lalu tekan tombol mulai untuk masuk ke dalam permainan. Lalu ada pemilihan level. Yang pertama, setelah menekan tombol mulai akan muncul pilihan level permainan. Pilihan level yang diinginkan mainkan. Setiap level memiliki tingkat kesulitan yang berbeda dan tekan level yang dipilih untuk memulai permainan. Lalu awal permainan. Setelah memilih level, permainan akan dimulai. Roket pemain muncul di bagian bawah layar. Jarak kilometer permainan mulai dihitungkan. 4. Permainan bersiap menghindari asteroid yang muncul. Lalu, asteroid mulai muncul di area permainan dan gunakan kontrol untuk menggerakkan roket ke atas atau ke bawah. Hindari tabrakan dengan asteroid dan bertahan. Lalu, memasuki orbit planet. Setelah mencapai jarak tertentu, pemain akan memasuki orbit planet dan pada tampilan ini muncul informasi nama planet yang sedang dikunjungi. Pemain dapat melihat tampilan planet di luar angkasa dan fitur ini bertujuan untuk mengenalkan planet dalam tata surya kepada pemain. Dan di informasi planet, setelah pemain berhasil mencapai orbit Merkurius, akan muncul halaman informasi planet. Dan pada tampilan ini, pemain dapat membaca penjelasan singkat mengenai planet Merkurius, dan informasi yang ditampilkan bisa berisi fakta unik dan kondisi planet Merkurius. Fitur ini bertujuan untuk menambah pengetahuan pemain dan tentang tata surya. Lalu, tekan tombol next level untuk melanjutkan ke level berikutnya. Dan game over. Jika pesawat terkena asteroid, permainan akan berakhir. Akan muncul tampilan game over dan tekan tombol restart untuk mengulangi permainan. Lalu, untuk halaman info, pilih menu info pada halaman utama. Halaman ini nantinya berisi penjelasan tentang game dan cara bermain. Lalu, tekan tombol kembali untuk kembali ke menu utama. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.